Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Mari kita membaca bersama-sama sebelum belajar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa saja? Dinda. Terus? Siska. Nggak boleh begitu. Cuma 2 orang. Baik. Baik. Sebelum Bu Guru menjelaskan materi kita hari ini kan kita mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Nah, apa masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Apa itu? Ada yang tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Perkembangan perekonomian. Bisa dijelaskan lagi? Pertumbuhan ekonomi itu kayak misal di daerah tersebut perekonomiannya kayak ada perkembangan dari suatu sebelum dan sesudahnya begitu Bu, secara kecilnya begitu. Baik, yang lain apa ada lagi tentang pertumbuhan ekonomi? Bahri katanya. Enggak. Nah, sepertinya ingatannya masih belum kembali lagi ya. Baik, untuk mengetes pengingatan kalian tentang materi yang kita pelajari minggu kemarin, Ibu akan memberikan asesmen awal, yaitu berupa kuis yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Silakan dikerjakan ya selama 5 menit. Baik, Bu. Sudah dikirim di grup ya, Bu? Iya. Grup kelas. Oke, Bu. Apakah sudah bisa? Sudah, Bu. Ya. Nggak punya HP? Bisa gabung ke teman di sebelahnya? Apakah sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah soal ke-8. Kelas sudah ada. Bisa dicek koneksi atau mungkin dari aplikasinya. Apa yang sudah selesai? Sudah, Bu. Apa ada kesulitan? Sudah, Bu. Sudah selesai. Salah satu. Yang lain apa sudah selesai? Kita menunggu yang belum dulu ya. Adiknya salah satu katanya. Iya, saya salah satu, Bu. Mungkin bisa belajar kembali ya untuk meningkatkan pengingatan kamu. Iya. Baik Bu, kami akan belajar.
Yang lain apakah sudah selesai? Baik. Sekarang kita ke materi yang kita akan bahas hari ini ya. Baik. Baik, Bu. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Kita perlu memahami pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi serta dapat menganalisis pembangunan ekonomi. Di sini apa ada yang tahu apa saja itu fasilitas umum yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi? Ya Ridwan, silakan. Terminal. Terus, Saya, Bu. Jalan tol. Jalan tol. baik. Dari contoh-contoh yang kalian sebutkan, apakah manfaat yang kalian rasakan saat ini? Bu, sangat banyak Bu. Kalau dari terminal kita kalau tidak punya sepeda bisa pergi ke terminal kalau mau kemana-mana. Naik naik bis. Baik, yang lain dari contoh yang tadi disebutkan. Lapangan kerja. Jalan tol, Bu. Baik. Dari yang kalian sebutkan tadi benar semua. Berarti di sini sudah memahami ya apa saja contoh-contoh pembangunan ekonomi itu. Alhamdulillah sudah, Bu. Bisa dimengerti Bu. Baik, selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi. Kemarin Bu Guru sudah membagikan tentang handout dan video. Apakah kalian sudah melihatnya? Sudah. Apa yang kalian pahami dari video dan handout yang Ibu bagikan kemarin? Itu Bu. Mic-nya silakan. Jadi inti dari pembangunan ekonomi yang saya baca tadi malam di handout itu adalah di mana suatu proses kenaikan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dengan memperhitungkan adanya kayak pertambahan penduduknya serta kayak disertai dengan adanya perubahan dalam struktur ekonomi di negara kita seperti kayak pemerataan pendapatannya dan bagi penduduknya. Baik. Begitu Bu. Terima kasih Ridwan telah memberikan penjelasan. Baik, bisa kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi seperti yang dijelaskan Ridwan tadi, bahwa pembangunan ekonomi ini membahas tentang pembangunan secara keseluruhan, secara jangka panjang. Jadi, pembangunan ekonomi ini pembangunan di mana pemerintah membangun infrastruktur, baik untuk memfasilitasi masyarakat, seperti yang telah disebutkan tadi, jalan tol, kereta api, gitu. Baik, yang selanjutnya faktor-faktor pembangunan ekonomi. Yang pertama sumber daya alam. Di mana sumber daya alam, jika seperti di negara kita, minyak, gas, itu menjadi modal awal untuk kita untuk pemerintah memulai pembangunan ekonomi. Dan selanjutnya sumber daya manusia. Ada yang bisa mencontohkan apa itu sumber daya manusia? Itu Bu. Jadi contoh dari human resource atau sumber daya manusia itu adalah bagaimana seseorang tersebut bisa mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan untuk mengembangkan aset-aset di sekitar orang tersebut. Tuh. Baik, terima kasih. Jadi intinya dari sumber daya manusia yaitu jika di suatu negara memiliki tenaga kerja yang terdidik, otomatis memudahkan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teknologi dan inovasi. Di mana dengan adanya teknologi dapat mendorong tenaga kerja untuk lebih berinovasi, bekerja keras, dan berwirausaha.
baik itu ketenaga kerjaan. Dan selanjutnya yaitu infrastruktur. Seperti tadi yang disebutkan, transportasi, jalan tol, bandara, dan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah ini mendorong untuk pembangunan ekonomi, serta melalui kebijakan ini pemerintah juga mendukung untuk perdagangan internasional, perdagangan internasional, serta mendukung untuk pembangunan yang secara berkelanjutan. Selanjutnya sosial dan budaya. Melalui nilai dan norma sosial, kita akan mengetahui apa saja kendala-kendala dan hambatan yang terjadi di daerah yang akan adanya pembangunan tersebut. Selanjutnya stabilitas politik dan keamanan, di mana pemerintah sebelum melakukan pembangunan, alangkah lebih baiknya juga mengantisipasi apakah keadaannya membaik dan keamanan di daerah tersebut bisa digunakan untuk pembangunan selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu lingkungan dan keberlanjutan, di mana lingkungan ini juga menjadi faktor penentu apakah pembangunan itu dilanjutkan dan juga apakah pembangunan itu dicari solusinya apa yang sebenarnya terjadi sehingga pembangunan tersebut tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya tersedianya modal, di mana modal ini baik di dalam negeri maupun luar negeri, baik itu investasi dan investasi asing, sehingga memperlancar proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya permasalahan pembangunan ekonomi. Yang pertama ketimpangan ekonomi, di mana ketimpangan ini sering terjadi yaitu tidak terpenuhinya fasilitas pendidikan, kesehatan. Dan salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu pemerintah, lebih tepatnya pemerintah, yaitu menyediakan layanan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin. Selanjutnya kemiskinan. Ada yang tahu apa penyebab dari kemiskinan? Lalu, menurut kalian dari penyebab-penyebab yang kalian sebutkan tadi, apa solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan tersebut? Kita sebagai mahasiswa harus bisa menggunakan. Baik. Yang lain? Baik, yang selanjutnya inflasi. Ada yang tahu apa itu inflasi? Kenaikan harga. Apa penyebab dari inflasi ini? Melemahnya Nilai rupiah menjadi melemah, begitu. Fluktuasi harga bahan pokok. Lalu solusi yang tepat untuk mengatasi inflasi tersebut? Itu Bu, terkait kebijakan moneter yang bijaksana. Kemudian juga mungkin bisa dari pemantauan harga dan intervensi pasar. Baik, terima kasih Mas Jun. Selanjutnya pengangguran. Ada yang bisa menjelaskan? Itu Bu, menganggur tidak bekerja. Oh, solusi. Penyebab pengangguran. Jadi penyebab pengangguran adalah seperti kayak yang sudah disebutkan teman saya tadi, adalah kurangnya lapangan pekerjaan Bu. Dan juga keterampilan yang dipunya oleh seseorang tersebut kurang, makanya tidak direkrut oleh perusahaan Bu. Baik. Menurut Andi, apa solusi yang tepat dari yang Ridwan sebutkan tadi? Solusi pengangguran. Saya boleh bisa jawab Boleh. lagi Bu. Jadi solusi dari pengangguran adalah kayak pemerintah harus membuka kayak pelatihan dan pengembangan untuk keterampilan dari seseorang tersebut. Kalau menurut saya sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti kayak adanya BLK di setiap kota dan kabupaten.
Ya, terima kasih. Di sini semuanya boleh menjawab ya, biar semuanya sama-sama paham, biar tidak hanya ibu guru saja yang menjelaskan. Selanjutnya korupsi. Mungkin Ajeng bisa menjelaskan apa itu penyebab korupsi? Penyebabnya korupsi itu kurangnya pengawasan, Bu, dan penegakan hukum yang efektifnya kurang. Baik. Menurut kamu apa solusi yang tepat untuk korupsi tersebut? Solusinya itu pengawasannya lebih ditingkatkan dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi itu diadakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, yang selanjutnya ketergantungan pada ekspor. Siapa yang bisa? Ketergantungan pada ekspor itu penyebabnya karena fokus berlebihan pada ekspor, Bu. Jadi sektor ekspor itu yang dominan membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi global. Yang kedua itu kurangnya diversifikasi ekonomi, Bu. Baik. Terus solusinya itu yang pertama ada mengembangkan sektor-sektor seperti industri kreatif, pariwisata dan teknologi. Yang kedua meningkatkan daya beli dan konsumsi domestik, Bu. Baik, terima kasih Ocha. Selanjutnya yang terakhir nih, masalah demografi. Ada yang mau unjuk diri? Saya, Untuk yang Bu. terakhir silakan Wafik. Penyebabnya tentang masalah demografi yang pertama yaitu populasi yang menua karena penurunan angka kelahiran dan peningkatan usia harapan hidup. Yang kedua penurunan tingkat kelahiran. Banyak negara mengalami penurunan tingkat kelahiran yang signifikan. Yang kedua yaitu solusinya. Yang pertama kebijakan pronatalitas. Yang kedua reformasi pensiun dan kesehatan. Yang ketiga peningkatan produktivitas. Baik, terima kasih Wafik. Semua dari penjelasan kalian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi tadi sudah benar. Baik, yang selanjutnya dari materi yang disampaikan tadi, apakah ada yang kurang paham atau masih kesulitan untuk memahami materi pembangunan ekonomi? Tidak, Bu, sudah paham. Cepat sekali ya memahaminya. Iya, Bu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk mengetes seberapa jauh kalian memahami materi ini. Baik, Bu. Baik, di sini Ibu akan membagi 5 kelompok ya. Iya, Bu. 5 orang apa 5 kelompok? Mungkin 5 kelompok 5 orang. Bentar, latihan. Gurunya 1. Depan, belakang ikut. Tidak boleh gitu ya. Baik, sesuai dengan instruksi, kalian baca terlebih dahulu berita yang sudah Ibu berikan. Lalu, kalian mencari faktor penyebab dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dari artikel ini ya. Bahaya, Bu. Aku kelompok besar.
Semono wis. Udah mau lu. Bajeng bener mau. Baik, silakan mulai dikerjakan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Jeng itu nomor 2 dicari, Jeng. Apa, Jeng? Yang itu, Jeng. Jalan tol menurut KPK telah memotret 6 permasalahan utama dari penyelenggaraan jalan tol. Jijun, kok nggak ngerjakan Jijun, Bu, itu, Bu. Jijun malah rasan-rasan, Bu. Yang keempat Ajeng, yang kelima Anin. Ini ya Wafi, saya menemukan jawabannya. Oh iya. Terima kasih Ajeng. Risma tidak mengerjakan, Bu, melamun, Bu. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Apa ada kesulitan dalam mengerjakannya? Ini kok mengerjakan berdua, mana kelompoknya? Ini, Bu, kelompoknya, Bu. Kok jangan main HP terus ya. Iya, Bu, Risma itu, Bu. Main HP terus, Bu. Itu, Bu, nggak ngerjakan, Bu. Risma main HP. Iya, Bu. Bisa ditaruh dulu HP-nya. Sampai nomor berapa ini? Masih nomor 2, Bu. Oh, lama sekali ya. Bu, kelompok saya sudah nyampe nomor Anin 3, kelompoknya Bu. mana kok sendirian? Ini, Bu, saya, Bu, kelompoknya Saya Anin. ikut nimbrung ke Sudah kelompoknya. Jangan sudah sedih. sampai nomor 3, Bu. Bingung. Sini juga boleh. Ini kerjaan nih. Ayo Anin Andi berbalik. Anin sama Andi titip nama, Bu. Tidak mengerjakan, Bu. Ayo Caca. Udah sampai nomor berapa? Masih faktor penyebab Bu. Ya. Jangan nakal, Cak. Ocha bisa ditaruh ya mic-nya. Oh, iya, Bu, ya baik, Bu. Masa kesulitan? Chat lama. Faktor.
Apa ada kesulitan Andi? Untuk tunggu sebentar lagi ya. Iya. Baik, apa ada yang kesulitan? Nah, masalah utama penyebab jalan tol menurut KPK. Pertama, Kalian berdua bisa diskusi ya dengan kelompoknya, jangan biar sama-sama paham. Ada kesulitan? Harusnya sih adanya dominasi investor di jalan tol. Nah, lemahnya lelang perusahaan adanya dominasi investor itu sih, terus lemahnya pengawasan. Ini artikel dari mana, Bu? Kok nggak dicantumkan? dari Kompasiana katanya. Itu mau Fahri, jangan hanya tidur, diskusi dengan kelompoknya. ini Info- Fahri lagi lihat Bu, dia info.public.id. memikirkan nama kelompoknya nanti apa. Iya. Dari Bingung ini. guys. Soalnya ini masalahnya ada 6 masalah di berita ini. Banyak sekali Bu. Tapi kami sudah menjawab 3. Jadi totalnya penyebabnya adalah 3 ini menurut kami Bu. Baik, silakan dikoreksi kembali ya. Iya Bu, siap. Apa ada kesulitan dari kelompok kalian? Tidak semua PUJ itu membayar. Nah iya, BUJT kan itu badan usaha jalan Berarti, tol. lah iya, berarti pengawasan dari BUJT ini sing lemah Sudah kan. selesai. Yang lain apakah sudah selesai? Masalah ini kan KPK sing anu, menurut KPK ada 6 masalah ini. Kita tunggu kelompok yang ini dulu ya. Berarti kan itu KPK sing lemah. Loh, KPK aku sih ngawasi BUJT. Nah ini berarti kondisi Saya kondisi ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam memastikan pelaksanaan kewajiban membayar BUJT ya. Berarti KPK sing ngawasi berarti menurut BUJT. KPK DL anu KPK ini kemang lemah. apa sing ngomong itu kok iso ngomong lemah. Pemerintah ini membayarkan dana bergulir. Yang lain apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baik. Sebelum kalian maju perwakilan kelompok, di sini Ibu akan memberikan ice breaking biar lebih semangat lagi. Ya Bu, siap Ya Bu siap.
kepala teman. Silakan berdiri semua. Aduh, seru lagi. Ini Fatenon. Ayo, ayo. Anin bisa berdiri. Cari pasangan dua-dua ya. Yang di sini juga bisa ikut. Dua-dua. Di sini untuk melihat konsentrasi kalian ya. Bisa berhadapan-hadapan. Di sini nama permainannya yaitu up and down. Bisa Anin di sini. Contohkan gini ya, tangan kalian mengepal dan menunjukkan apa jadi? Jempol. Nah, lalu memegang jempol temannya. Lalu satunya ini. Selang-seling. Lalu jika Bu Guru bilang up, yang bawah ke atas. Jika Bu Guru bilang down, yang atas ke bawah. Ya. Konsentrasi ya. Baik. Kita mulai. Ridwan, Fari. Baik, kita mulai ya. Up, down, up. Jangan berteriak. Up, down. Nanti gantian. Cepat-cepatkan. Baik, perhatikan ya. Down, down. Kalau Bu Guru bilang down berarti lanjut. Tetap nggak bergerak. Kalian sering tertawa. Ini lihat. Gini loh. Gini. Jika Bu Guru bilang down ke bawah, jika bilang up ke atas. Kalau kan kita melatih kecepatan kan? Ya. Kalau Bu Guru bilang down saja, down 2 kali berarti kan masih tetap di bawah, nggak berubah. Ya. Oh ya. Ini Pak, tetap di bawah. Oh. Satu kali up, up, down, 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 up, down. Gimana ice breakingnya? Baik, selanjutnya yaitu masing-masing dari perwakilan kelompok kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Siapa yang berkenan untuk maju? Perwakilan 2 kelompok. Waktunya makan. Waktunya makan. Dua kelompok apa semua, Bu? 2 kelompok. Baik, ini Andi dulu. Baik, di dalam masalah utama yang ada di sini, faktor penyebabnya yang pertama yaitu kelemahan regulasi dan tata kelola. Untuk solusinya memperkuat regulasi perhatikan ya. dan tata kelola. Yang kedua, konflik kepentingan dan pengawasan yang lemah. Solusinya yaitu meningkatkan pengawasan. Yang ketiga, ketidakmampuan finansial dan kurangnya akuntabilitas.
bawit. Untuk solusinya yaitu menerapkan sanksi yang tegas. Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya, Baik, di dalam menurut kelompok kami mengenai artikel ini 6 masalah utama penyelenggaraan jalan tol menurut KPK. Yang pertama, faktor penyebabnya adalah kelemahan dari regulasi yang dilakukan oleh pihak PUPJB dan dengan tata kelolanya. Jadi solusi dari penyebab tersebut yang pertama, kita harus di pihak perusahaan tersebut harus memperkuat regulasi dan tata kelolanya dengan regulasi yang lebih transparan. Jadi perusahaan tersebut harus menyusun regulasi untuk mengatur seluruh dan terperinci seluruh aspek penyelenggaraan terhadap jalan tol tersebut, mulai dari kayak perencanaannya, pengadaan lahannya, dalam lelangnya, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan pengawasan oleh instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi dari penyebab tersebut solusinya adalah harus meningkatkan pengawasannya dari instansi lain untuk memastikan bahwa perusahaan untuk membangun jalan tol tersebut sudah mematuhi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, faktor penyebabnya menurut kelompok kami adalah konflik kepentingan dan pengawasan yang lemah. Jadi di situ ada konflik untuk kepentingan pribadi. Nah, solusi dari konflik tersebut yang pertama, meningkatkan sistem pengawasan yang terintegrasi antar usaha terkait. Jadi kembali lagi ke solusi penyebab yang pertama adalah meningkatkan pengawasannya. Jadi pengawasannya itu harus lebih ditekankan lagi agar bisa diawasi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah finansial dan kurangnya akuntabilitas dari badan usaha jalan tol. Jadi penyebab salah satunya adalah finansialnya dan juga kurangnya akuntabilitas dari badan usaha jalan tol tersebut. Nah, solusi dari penyebab itu adalah yang pertama, membangun kerjasama secara transparan pastinya agar bisa dimengerti oleh berbagai pihak, tidak ada yang menutup-nutupi. Yang kedua adalah optimalisasi peran serta di masyarakat. Jadi BUJT ini harus mengoptimalkan peran dari masyarakat tersebut agar bisa turut andil dalam BUJT tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok saya, Bu. Saya serahkan kepada Ibu Alfia lagi. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Tepuk tangan untuk kelompok mereka. Baik, silakan duduk. Baik, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Dari materi yang kita pelajari hari ini dan tugas yang Ibu berikan, apakah ada kesulitan atau kurang pemahaman? Mungkin ada dari kalian yang bisa memberikan kesimpulan atau... Baik, silakan. Kalau menurut saya bahwasanya materi terkait pembangunan ekonomi ini adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertimbangan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Dan juga ada beberapa faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Contohnya itu adalah seperti sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, ada juga teknologi dan inovasi, ada juga infrastruktur.
Dan juga ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi pembangunan ekonomi saat ini, yaitu salah satunya adalah ketimpangan ekonomi yang disebabkan itu dari kekayaan, distribusi kekayaan yang tidak merata. Kemudian solusinya mungkin adalah peningkatan akses pendidikan dan juga kesehatannya. Seperti kesimpulannya. Baik. Baik, terima kasih. Dari yang lain mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Baik, jika tidak ada, mungkin dari penjelasan yang diberikan Mas tadi sudah cukup benar. Sehingga jadi disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi sangat penting dalam kehidupan kita dan juga mempengaruhi segala aktivitas dan mobilitas kita. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah rasa cukup karena waktu yang sudah mulai habis. Kita bisa bertemu kembali minggu depan dengan materi yang berbeda dan tentunya dengan pembelajaran ice breaking yang lebih seru lagi. Baik, sekian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.